Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Raihana Azizah di Praktikum IPA. Nah, di sini kita akan membahas tentang sifat cahaya. Alat-alat yang dibutuhkan ada lubang di karton, kertas, ada cermin, ada lilin, ada cermin cekung, cermin cembung, ada pensil, ada air dengan di dalam gelas, dan ada rol. Ini adalah contoh sifat cahaya merambat lurus. Ini adalah sifat cahaya yang paling mudah kita amati. Cahaya bergerak lurus dalam suatu sumbernya. Pembentukan bayangan yang tajam berkat cahaya yang menembus celah sempit yang pada lubang senter. Bisa kita amati di senter HP ini dan cahayanya langsung menembus ke kertas. Dan selanjutnya cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Cahaya mengenai permukaan suatu benda atau cahaya akan dipantulkan kembali. Nah, di sini kita akan membuat pantulan teratur atau spekular yang terjadi pada permukaan yang halus dan rata. Contohnya cermin, di mana sinar pantul sejajar. Kemudian ada pantulan baur atau difus, terjadi pada permukaan yang kasar atau tidak rata, contoh kertas atau tembok, di mana sinar pantul menyebar ke segala arah. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya berubah arah ketika melintasi batas dua medium yang berbeda kepadatannya. Contohnya seperti ini. Ada tampilan pensil yang tertekuk ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Cahaya yang merambat dari bagian pensil yang berada di air ke mata kita akan melintas dua medium yang berbeda, air dan udara. Arah rambat cahaya akan berubah atau dibiaskan menjauhi garis normal. Cahaya bisa dipantulkan. Nah, di sini kita akan memantulkan cahaya dengan kaca cekung atau cermin cekung. Cahaya yang datang secara paralel akan dipantulkan dan berkumpul pada satu titik fokus. Hal ini membuat bayangan yang terbentuk bisa menjadi nyata, diperbesar atau diperkecil, tergantung pada jarak benda dari cahaya atau cermin. Sinar cahaya yang melalui pusat lengkungan C akan dipantulkan kembali melalui titik C itu sendiri, karena sinar ini tegak lurus pada permukaan cermin. Bayangan yang terbentuk jika benda di luar C atau bayangan mata terbalik dan diperkecil. Jika benda di C, bayangan nyata terbalik dan ukuran sama dengan benda. Kita akan menguji dengan cermin cembung. Cermin cembung itu sendiri permukaannya membengkok keluar atau seperti bagian belakang mangkuk. Jenis bayangan yang terbentuk tidak peduli di mana posisi benda, selalu di depan permukaan cermin. Bayangan yang terbentuk selalu maya, tegak, dan diperkecil. Bayangan juga selalu berada di bagian balik permukaan cermin. Ketika lilin diletakkan di depan cermin cembung, sinar cahaya dari lilin mengenai permukaan cermin dan memantulkan mengikuti hukum pemantulan atau sudut datang atau sama dengan sudut pantul. Sinar pantul tampak berasal dari titik imajiner di balik cermin, sehingga bayangan yang terlihat tidak nyata atau maya. Posisinya tegak, tidak terbalik. Nah, demikianlah sifat cahaya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.